Kita satu dalam doa. Benar Tuhan, You are our salvation. Engkaulah keselamatan kami. Kepada siapa lagi kami mengarahkan pandangan dan hati kami? Kepada harta kami, kepada jabatan kami, kepada kepandaian kami, kepada kemampuan kami? Tidak, sebab semuanya hanya bersifat sementara. Tapi kami mengarahkan hati dan pandangan kami kepadamu, Tuhan yang bangkit. Kami bersyukur karena Engkaulah yang menjumpai kami di dalam masa hidup kami. Anugerah-Mu sudah menemui kami, menarik kami dekat kepadamu. Tuhan, kami bersyukur. Karena itu minggu pagi ini kami ingin bersuka cita. Kami ingin mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar Allah Roh Kudus memberkati kami, memimpin kami, menjumpai kami di tengah-tengah pergumulan kami di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, firman itu berbicara kepada kami secara pribadi. Kami memohon biar Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah anugerah Tuhan yang memakainya menjadi saluran berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kita minggu pagi ini bisa beribadah bersama. Apalagi menyanyi ya tadi ya. Saya dengar suaranya ya naik. Memuji Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat Paskah juga ya. Kristus sudah bangkit hari ini. Bolehkah saya mengajak jemaat yang di gereja maupun Bapak Ibu jemaat yang beribadah di rumah ataupun secara online, katakan ke kanan dan kiri saudara, selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama membuka dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ini menjadi dasar dari renungan kita ya, atau tema yang akan kita sama-sama gumulkan atau renungkan, yaitu dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 mendasari tema kita kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan hari ini. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2 ya, kita bersaut-sautan. Ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu bersama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai khotbah pada pagi hari ini dengan satu kesaksian nyata di Vietnam
Selatan, ada seorang yang bernama Hien Pham. Ya. Hien Pham ini hidup di masa-masa waktu itu menjelang perang antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Dan Hien Pham ini adalah seorang Kristen. Dan karena dia punya kemampuan berbahasa Inggris, maka dia biasa diminta untuk melayani sebagai penerjemah. Jadi ketika para misionaris sudah datang, dia membantu menerjemahkan khotbah ataupun tulisan-tulisan Kristen, begitu ya. Jadi keberadaannya sangat menjadi berkat. Tetapi ketika perang pecah dan tentara-tentara dari Viet Cong, gitu ya, army datang dan menangkapi mereka satu persatu, termasuk Hien Pham. Dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sudah tahu penjara pada masa itu penjara yang sangat menyedihkan. Betul-betul satu tempat yang kecil, yang kotor, yang kumuh, dan tidak terpelihara. Dan Hien Pham bersama dengan apa yang ia imani dan para misionaris yang lain dan juga tawanan-tawanan perang dijebloskan bersama-sama ke dalam penjara. Dia disiksa di sana karena dia seorang percaya. Dia beriman kepada Tuhan Yesus. Setelah hari demi hari dia berpikir dia tetap akan memegang imannya. Dia tetap akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan menyangkalinya. Tetapi penderitaan demi penderitaan datang mendera dia. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia merasa dia dikuatkan. Tetapi besoknya dia dipukul habis-habisan, babak belur, gitu ya. Dia diinjak, dia dibenturkan kepalanya ke tembok. Dia disiksa betul-betul sampai dia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Semuanya sakit betul-betul luar biasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Hingga sampai pada satu titik dia mulai bertanya, betulkah ada Tuhan? Betulkah Tuhan memperhatikan saya? Betulkah Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan yang hidup dan bahkan hidup bersama-sama dengan saya di penjara ini, menopang saya? Hari demi hari akhirnya dia berkata, mungkin saya dibohongi oleh para misionaris itu. Mungkin tidak ada itu sebenarnya. Sebab tidak ada yang berubah dari hidup saya. Dan dia mulai meragukan imannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dan kesulitan. Banyak anak Tuhan yang juga mempunyai pergumulan yang sama dengan Hien Pham. Ketika semuanya berjalan biasa. Ketika semuanya sesuai dengan rencana. Mudah bagi kita untuk ikut Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, maka mungkin pada saat itu kita mulai bertanya-tanya. Ketika masalah yang datang bertubi-tubi di dalam hidup kita tidak kunjung selesai. Atau mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan saya dari sakit yang mendera ini. Sakit menahun yang terus-menerus membatasi gerak dan aktivitas kita. Dan akhirnya menggerogoti harkat dan harga diri kita. Dulu saya bisa melakukan ini. Dulu saya bisa melakukan itu. Dulu saya sanggup begini. Dulu saya sanggup begitu. Sekarang saya tidak bisa. Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli? Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ketika kita sedang berada di tengah pergumulan godaan. Godaan uang, godaan status dan lain sebagainya. Tetapi harus dibayar dengan mengkompromikan komitmen-komitmen iman kita. Dan kesetiaan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, akan sangat mungkin kita melupakan janji Tuhan. Akan sangat mungkin kita melupakan firman Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi dengan para perempuan yang tadi kita baca. Saudara, kita lihat ada beberapa perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Dan konteks pada waktu itu kita lihat Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah mati dan sudah dikuburkan. Dan murid-murid yang lain, yang bahkan Petrus sendiri yang berkata, dia mengulang kalimatnya kepada Tuhan Yesus, sekalipun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak, bahkan sampai mati, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus pun lari. Petrus pun tercerai-berai, semua murid bersembunyi di dalam ketakutan.
Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama tadi kita membaca, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan memang menurut adat istiadat orang Yahudi, ini sebetulnya adalah satu bagian atau tradisi untuk memberikan satu penghormatan terakhir, begitu ya, proper burial, begitu, satu penguburan yang layak bagi orang yang dikasihi, begitu. Apalagi waktu itu guru yang mereka kasihi mati dengan cara yang amat tidak layak seperti itu. Digantung di atas salib begitu. Darahnya tercurah kemana-mana. Tubuhnya tersingkap kemana-mana. Tidak ditutup begitu rupa. Itu sangat memalukan. Jadi perempuan-perempuan ini datang untuk mengungkapkan hormat dan kasih mereka kepada Tuhan. Tapi kita lihat di sini di ayat yang ketiga, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran mereka di tengah perjalanan itu. So di ayat yang ketiga di sini kita melihat, dikatakan siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Saudara, kalau kita membaca pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar. Betul tidak? Betul ya. Kenapa? Sebab batu yang menutup kubur itu sangat besar. Dan ini walaupun 3 perempuan ya tidak kuat ya untuk mendorong batu itu. Jadi pertanyaannya sangat logis dan sangat wajar. Siapa yang akan menggulingkan batu itu buat kita, gitu kan? Nah, tapi kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi begitu, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Di satu sisi seolah-olah kita melihat ini pertanyaan yang ya iyalah, itu yang pasti ditanyakan. Tetapi sebetulnya pertanyaan ini tidak tepat. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengatakan kepada muridnya apa? Bahwa anak manusia itu akan disiksa, ditangkap, dihukum. Dia akan dihukum mati, dia akan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan itu diulang berkali-kali oleh Tuhan Yesus. Sedang hal itu bukan hanya disampaikan kepada murid-murid. Saya membayangkan waktu itu kalau saya menjadi salah satu orang muridnya ya. Nah, apa sih ini guru saya mengulang kalimat itu, begitu ya. Padahal yang ada di dalam benak saya, yang ada di dalam pikiran saya adalah saya membayangkan dia menjadi pemimpin kami. Mengulang masa-masa kejayaan Raja Daud. Bukankah dia anak Daud? Kenapa dia bicara tentang kematian? Macam apa pula gitu, kalimat-kalimat kayak begitu, kalimat-kalimat yang pamali begitu ya. Kalau saya jadi salah satu muridnya, mungkin saya berpikir seperti itu. Tetapi itu adalah kalimat yang diulang oleh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, walaupun itu diulang-ulang oleh Tuhan, tidak satu kali pun nempel di dalam hati mereka. Waktu Tuhan Yesus itu ditangkap, mereka tidak ingat janji itu. Waktu Tuhan Yesus itu dikubur, mereka tidak ingat janji itu. Itulah sebabnya mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu buat kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan Yesus ini Tuhan genapi ya, dikonfirmasi oleh 2 hal kalau kita lihat. Karena Tuhan sudah berjanji anak manusia itu walaupun dia ditangkap disiksa mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu dikonfirmasi oleh di ayat yang keempat tadi kita lihat batu besar yang terguling. Ya kan? Batu besar yang terguling, sudah mereka nggak perlu menggulingkan lagi karena batu itu sudah terguling. Lalu ayat 6 dan ayat yang ke-7 ada perkataan malaikat ya. Di sana dikatakan, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Persis seperti janji Tuhan. Persis seperti kalimat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para perempuan itu dan juga murid-murid yang lain lupa janji Tuhan. Saudara, mengapa bisa begitu? Karena mereka begitu terfokus kepada saat itu. Apa yang sedang terjadi saat itu. Itu adalah satu peristiwa yang sangat mencekam.
Orang yang menjadi tumpuan harapan mereka, guru mereka. Betul-betul yang sangat mereka junjung, itu mati. Itu betul-betul sesuatu yang sangat mencekam. Mereka dikuasai atau dicengkram oleh ketakutan. Dan di ayat yang ke-8, itulah sebabnya ayat itu ditutup dengan kata takut. Ya. Di ayat yang ke-8 bagian yang pertama itu. Mereka, murid-murid ini, perempuan ini tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan takut itu menjadi tema dari perikop ini. Saudara, istilah takut itu di sini bukan takjub. Wah, mereka begitu takjub, begitu ya. Terpukau, terpana. Tidak, mereka takut. Dan di dalam bahasa aslinya itu sebetulnya menggunakan satu istilah yang dikatakan evo bunto. Dan dari situ ada kata kerja phobeomai. Dan kita mengenal satu istilah yang umum, yaitu phobos. Ketakutan. Atau seperti teror yang mencekam. Begitu. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di ayat yang ke-8 juga dikatakan gentar dan dahsyat menimpa mereka. Padahal Tuhan tidak pernah ingkar janji. Padahal Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan berjanji akan mengalahkan maut dan Dia menepatinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita ketika kita membaca bagian ini berkata, Pak Yudi, mudah saja bagi Bapak untuk mengatakan Tuhan pegang janjinya, Tuhan mengalahkan maut karena Bapak membaca firman Tuhan dan percaya langsung kepada Injil Markus. Tetapi Pak, bagaimana kalau sebenarnya jangan-jangan kita itu dibohongi oleh Injil Markus sebetulnya? Lagi pula juga saksi pertama pada waktu itu yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah para perempuan. Dan bukankah kesaksian-kesaksian dari para perempuan itu sebenarnya adalah kesaksian yang tidak terlalu reliable pada masa itu. Dan memang perempuan dalam konteks hukum, konteks kebudayaan Yahudi pada waktu itu dan juga Roma itu tidak dianggap ya suaranya ya. Tuh kan gitu ya. Ini mereka yang bersaksi. Kenapa kita harus percaya? Bapak Ibu Saudara, justru di sini kita bisa melihat karena mereka yang memberikan kesaksian. Mungkin di sini kita bisa melihat bahwa si penulis dari Injil Markus ini, dia tidak ingin membuat sesuatu yang wow atau satu pencitraan. Saya membayangkan kalau saya yang menulis dan ingin membuat pencitraan, saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus harusnya bukan perempuan. Misalnya Nikodemus lah. Atau Yusuf dari Arimatea yang suaranya lebih didengarkan. Jangan perempuan. Karena tidak akan dipercaya. Tetapi justru yang ditulis itu adalah perempuan. Sangat mungkin. Karena si penulis itu ingin mengungkapkan apa? Dia ingin mengungkapkan apa adanya yang terjadi pada waktu itu. Karena saksi yang pertama adalah perempuan. Dan ini berarti tidak ada hidden agenda di dalamnya. Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan beberapa keraguan di dalam bagian ini. Oke Pak Yudi. Anggaplah misalnya ini memang adalah sungguh-sungguh niat dari si penulis itu ingin menyampaikan apa yang betul-betul terjadi. Tapi coba kita lihat tadi Lukas pasal 16 ayat 1. Ada 3 perempuan yang datang. Coba kita bandingkan dengan Lukas 24 ayat 10. Di sana dikatakan saksi yang pertama para perempuan itu adalah Maria Magdalena, Joanna, lalu Maria dari ibu Yakobus di sana ya. Salomenya di mana? Begitu kan ya. Tanya, kok beda? Begitu. Coba lagi Pak Yudi kita baca Yohanes pasal 20. Yang muncul cuma satu perempuan di situ, yaitu Maria Magdalena. Apakah ini berarti benar? Bukankah ini menunjukkan adanya satu, kalau orang suka sebut namanya diskrepansi, begitu ya. Satu ketidakcocokan dari satu data Alkitab, dari data satu Injil, kepada Injil yang lain. Mengapa kita harus percaya hal seperti itu? Bapak Ibu Saudara, justru di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini menunjukkan keotentikan.
kesaksian dari firman Tuhan, dari catatan-catatan Injil. Karena Injil itu ditulis sebagai sebuah saksi mata, begitu ya. Jadi sama seperti kalau ada kejadian, misalnya ada insiden, ada beberapa saksi mata. Mereka akan menceritakan kejadian itu. Saudara, kalau kita mendengarkan saksi mata misalnya ada 4 begitu ya. Mereka menceritakan semuanya persis 100% detailnya sama begitu. Nah itu kita bisa curiga. Jangan-jangan kesaksian itu tidak benar. Sebab yang lumrah biasanya adalah ada perbedaan-perbedaan sedikit. Misalnya warna, begitu ya. Warna mobilnya. Kenapa? Karena dia berusaha melihatnya dari perspektifnya saja yang terbatas. Tetapi semua kesaksian itu punya satu kesamaan yang sama. Begitu juga dengan kesaksian Injil. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ketulusan dari para penulis Injil sebagai saksi mata pada waktu itu. Kita lanjutkan. Oke Pak Yudi, mungkin memang benar. Anggaplah kita terima bahwa kesaksian dari Injil itu benar. Tapi mungkin Tuhan Yesus pada waktu itu dia tidak mati. Mungkin saja waktu itu dia pingsan. Bukankah dikatakan dia itu kehabisan darah? Ya, dia tidak sadar. Mungkin saja waktu itu dia pingsan. Dan tadi kan kita membaca di ayat yang kelima, bukan malaikat di situ yang ditulis, tetapi pemuda. Mungkin itu Tuhan Yesus. Dia tidak sadar, jadi di dalam kubur itu dia baru bangun, dia sadar, begitu ya. Jadi dia tidak mati. Dan kalau dia tidak mati, maka sebetulnya tidak ada kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah eksekusi yang dilakukan oleh para serdadu Romawi itu. Saudara, mereka adalah professional murder, begitu ya, professional killers gitu. Jadi pembunuh yang profesional. Mereka akan memastikan betul-betul bahwa orang yang dipercayakan kepada mereka ini harus dieksekusi mati. Yang kedua yang kita pertimbangkan adalah betul-betul Tuhan Yesus itu kehabisan atau kehilangan banyak darah, begitu ya. Karena dari cambukan dan juga dari jalan salib yang dia harus lewati. Dan yang ketiga adalah Yohanes 19 ayat 34 di sana mengatakan, ketika orang yang tergantung di atas kayu salib itu diperiksa satu persatu apakah sudah mati atau belum. Nah, penjahat itu dipatahkan ya kakinya ya untuk dipastikan bahwa dia sudah mati. Tapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya, tapi dia ditombak lambungnya. Saudara, waktu ditombak lambungnya, catatan dari Injil Yohanes mengatakan bahwa ada darah dan air yang keluar. Nah, menurut penelitian medis, ini sebetulnya adalah yang disebut sebagai asphyxiation. Saudara, asphyxiation itu adalah satu kondisi di mana seseorang itu betul-betul kehabisan nafas, ya, atau suffocation. Kehabisan nafas, terus-menerus kehabisan nafas, dan akhirnya dia mati. Oleh karena dia mati karena kehabisan nafas, maka darah dan air di dalam tubuhnya itu bercampur menjadi satu. Dan ini tidak bisa dibohongi atau dipalsukan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pingsan, tetapi dia betul-betul mati. Saudara, mungkin pertanyaan terakhir yang juga sering kali ditanyakan adalah, Pak, mungkin Tuhan Yesus betul-betul mati, tetapi dia tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Karena sudah kadung, Tuhan Yesus itu terkenal, begitu ya. Sekalian saja dia dijadikan legenda. Mayatnya disimpan, lalu murid-murid itu bangkit dengan semangat, begitu ya. Bangkit dengan semangat. Kita hidupkan Yesus yang mati itu di dalam hati dan semangat kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang sebetulnya dikatakan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ya. Yang mereka mengatakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 mereka memberikan dusta. Justru karena mereka mencurigai nanti mayatnya dicuri, begitu ya. Nanti menyebabkan satu keresahan yang lebih besar lagi, ditempatkanlah serdadu Romawi, lalu ada stempel di situ.
Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, kalau dibandingkan dari segi kekuatan fisik dan juga pengalaman berperang, sudah pasti murid-murid itu tidak bisa dibandingkan dengan para serdadu Romawi, ya. Kalau perang, kalau berantem, mereka pasti kalah karena serdadu Romawi itu kuat-kuat, ya. Ototnya kalau melengkung tangannya kira-kira kayak bola bowling begitu ya. Gede begitu kan ya, gitu. Kalau murid-murid Tuhan Yesus makannya makan roti sama ikan begitu ya. Kurang berotot. Ya narik-narik itu sih, apa namanya itu? Layar begitu ya, narik-narik layar, tapi ya nggak ada pengalaman perang lah begitu. Nah, murid-murid itu juga dikuasai oleh ketakutan dan kesedihan. Ya. Bahkan dikatakan mereka itu lari kocar-kacir. Jadi kecil sekali kemungkinan kalau mereka mau mencuri. Dan yang ketiga, ada stempel Romawi di kubur itu. Jadi Tuhan Yesus tidak pingsan, Tuhan Yesus mayatnya tidak dicuri, tetapi kuburnya kosong. Maka penjelasan yang paling masuk akal adalah dia bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Dia betul-betul bangkit secara fisik. Bapak Ibu Saudara, dia bangkit sebagaimana yang dijanjikannya kepada murid-muridnya dan kepada kita. Itulah sebabnya Paskah dan Natal itu punya pesan yang sama. Kalau kita ingat ya. Bapak Ibu Saudara masih ingat waktu peristiwa Natal, malaikat itu datang menjumpai Maria, maka kalimat yang pertama adalah apa? Mari bersama-sama kita sebutkan. 1, 2, 3. Ya, kita balik lagi ke sekolah minggu. Ya, karena lupa semuanya ya. 2 kata. Malaikat itu datang kepada Maria. Kalimat pertama dia berkata adalah apa? Jangan. Bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan. Tadi malaikat ini muncul dan dia berkata kepada perempuan-perempuan itu. Dia berkata apa? Jangan takut. Saudara, jangan takut. Itu disampaikan kepada Maria. Itu disampaikan kepada murid-murid yang pertama. Perempuan-perempuan saksi-saksi kebangkitan itu. Dan itu juga disampaikan kepada kita. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketakutan apa yang mencengkram hidup kita? Yang mencengkram begitu rupa kadang-kadang kita sampai lupa janji Tuhan. Sama seperti perempuan-perempuan itu, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sudah berkali-kali Tuhan mengulang itu dalam hidup kita. Tapi ketika hal itu terjadi, itu mencengkram kita begitu rupa. Sampai Tuhan berkata, jangan takut. Tapi kita takut. Apakah ketakutan akan ketidakpastian hidup? Mungkin juga pergumulan dengan kesehatan kita. Atau problematika keluarga dan juga masa depan anak. Atau mungkin ada ketakutan-ketakutan lain. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak Yudi, namanya juga manusia, ya pasti takut. Betul, saudara. Ketakutan itu adalah manusiawi. Tetapi ketakutan begitu rupa sampai membuat kita lupa janji Tuhan, itu ketakutan yang tidak baik. Itu ketakutan yang akan menggerus atau mengalahkan iman kita. Tuhan mau di dalam Paskah ini, dia berkata Tuhan sudah menang, maka Tuhan juga mau kita menang. Menang dari dosa, menang dari kehidupan masa lalu, dan juga menang dari ketakutan-ketakutan kita sendiri. Tuhan mau kita hidup berdasarkan janji-janjinya. Bukan semata-mata berdasarkan apa yang ada di depan mata kita. Saudara masih ingat tadi di awal kisah Hien Pham ya? Orang yang terpenjara itu, orang Vietnam itu. Dia bergumul begitu rupa di hadapan Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali Hien Pham itu diberi tugas. Ya. Nah, tugasnya itu adalah tugas yang paling tidak enak di dalam penjara. Yaitu tugas membersihkan kakus atau WC. Begitu. Kalau di seminari, kami juga dapat tugas itu biasanya ya. Membersihkan kakus gitu ya, membersihkan WC gitu. Biasanya diulang gitu kan ya, seminggu beberapa kali. Tapi WC-nya bersih gitu kan.
Kita juga di rumah membersihkan WC, tapi WC-nya besi. Tapi WC di penjara Hien Pham pada waktu itu kotor sekali. Tidak ada air yang cukup di sana. Dan dia harus membersihkannya, dia biasanya membawa ember. Dan ember itu berisi, mohon maaf Bapak Ibu, itu tinja ya, kotoran manusia itu. Ada bercampur air di situ. Jadi orang-orang itu membersihkan dengan kertas dan lain sebagainya, lalu membuang semua ke ember itu dan dia diminta untuk membersihkan semuanya. Itu paling tidak enak. Semua itu nggak mau melakukan itu. Dan dia dipaksa, dipukul, dia harus melakukan itu. Nah waktu dia bersihkan semua itu begitu ya, dia udah marah sekali, udah kesel sekali begitu, udah putus asa. Lalu di dalam ember itu dia melihat ada satu kertas ya, yang udah kucel-kucel, udah kotor dengan kotoran manusia begitu. Tapi dia lihat loh kok kertasnya dalam bahasa Inggris. Lalu dia penasaran, maka dia ambil, lalu dia bersihkan dengan bajunya, dia masukin ke dalam kantong. Gitu ya. Nah waktu sudah selesai semua tugasnya, dia ambil kertas itu. Dia keluarkan lalu dia lihat. Gitu. Saudara, apa tulisan di kertas itu? Itu ternyata sebenarnya adalah petikan dari satu ayat Alkitab. Roma 8 ayat 28. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata orang-orang sipir penjara ini dan juga tahanan itu ada yang membersihkan kotoran mereka dengan kertas Alkitab, begitu ya. Betul-betul Alkitab itu disobek-sobek, bahkan dipakai untuk membersihkan kotoran, dibuang begitu rupa. Sewaktu Hien Pham membaca ini, dia tersentak di dalam hatinya. Betulkah Allah itu sekarang bekerja buat saya juga untuk mendatangkan kebaikan? Karena dikatakan dalam segala sesuatu, termasuk ketika saya di penjara, dia tersentak, dia ingat dengan imannya kepada Tuhan. Lalu besoknya, waktu dia disuruh tugas itu bersihkan itu lagi, kali ini dia tidak marah. Tapi dia excited. Kenapa? Karena dia tunggu apakah ada kertas lagi. Dan betul, ada kertas lagi di dalam ember itu. Lalu dia ambil lagi, dan dia ambil lagi. Terus dia ambil lagi. Bapak Ibu tahu itu semua itu kertas apa? Alkitab. Dan satu bagian firman Tuhan lagi yang dia baca adalah, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, pada waktu Hien Pham membaca bagian itu, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih-Mu. Sakit ini di tubuh saya, keterbatasan saya, kebebasan saya diambil, bahkan saya hampir mati. Tuhan, sungguh tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih-Mu. Dia menangis di penjara itu dan dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya meragukan Tuhan. Saya meragukan kasih Tuhan. Saya lupa janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Waktu kita mendengarkan firman Tuhan bagian ini, hal apa yang kadang membuat kita lupa akan janji Tuhan? Paskah itu mengingatkan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dia menggenapi, dia berkata, aku bangkit, dia bangkit. Dan dia berjanji, aku akan menyertai, dan dia menyertai. Dan dia berjanji, aku akan datang kembali. Dan amin, dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya dikatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Tuhan mau kita menghidupi Paskah ini dengan iman. Pegang janji Tuhan, kita hidupi bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah semangat Paskah kita. Tuhan mau kita living by faith, not by sight. Kadang-kadang situasi dalam hidup kita tidak berubah. Tetapi ada satu yang selalu ada di dalam hati kita. Yaitu kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya yang menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Engkau bangkit dari kematian. Engkau mengalahkan maut. Engkau penuhi janjimu. Namun seringkali bukan engkau yang masih ada di kubur itu, tapi kami. Kami yang terpenjara di kubur itu. Terpenjara oleh ketakutan kami. Terpenjara oleh dosa-dosa yang kami ulang setiap hari. Terpenjara oleh kemarahan kami. Terpenjara oleh nafsu-nafsu kami. Terpenjara oleh berbagai hal dalam hidup ini. Tuhan, kami lupa janjimu. Karena seringkali situasi dalam kehidupan ini begitu mencengkram kami. Seolah-olah hidup kami hanyalah hidup dengan apa yang ada di depan mata. Padahal ada Tuhan. Padahal ada janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, biarlah Paskah ini kembali boleh menguatkan kami, membangkitkan kami. Kami bawa ketakutan-ketakutan ini kepada Tuhan. Itulah sebab yang Engkau berkata kepada para perempuan itu dan juga kepada kami pagi hari ini. Jangan takut. Jangan takut. Kami yang imannya kecil ini ya Tuhan. Kami mau raih tangan Tuhan. Kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berikan dan serahkan ketakutan-ketakutan kami. Supaya Tuhan gantikan dengan iman.